So, sebetulnya teman-teman ini orang-orang baik, hanya kelihatannya sedang kurang uang. Sangat kurang sekali. Sangat kurang uang. Sama. Sangat kurang uang. Gitu. Sangat kurang. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita pernah cukup uang? Tidak. Enggak pernah cukup uang. Karena mimpi itu tumbuh, begitu punya uang, nanti pikirannya apa? Umroh, ya. Terus punya uang lagi apa? Haji. Nah, setelah haji punya uang lagi apa? Beli mobil. Terus setelah beli mobil? Ayo, bilang istri lagi. Nah. Tapi saya betul Pak, saya istri Pak, saya tidak ada niat untuk nambah Pak. Tidak ada niat untuk nambah. Selamat, bagus sekali. Hati-hati loh, teman-teman ini pegang pisau tajam loh. Kalau bohong hati-hati loh. Iya, 12 jadi. Tuh, lihat ya. Tadi kita bicara mengenai kurang uang, kecil hati, pesimis, lalu sepertinya sedih. Setelah kita bicara sebentar ya, ketawa tuh kita? Gembira tuh? Berarti apa? Berarti kehidupan itu kurang atau lebih kalau dihidupi dengan bahagia, nggak kerasa kurangnya. Nggak tergesa-gesa mau lebih. Mensyukuri yang sudah ada. Mensyukuri yang sudah ada. Aja yang ada. Betul. Betul. Yang ngatur saya bukan kita. Yang ngatur kehidupan kan Tuhan ya. Oh, bukan main. Jadi kalau itu yang namanya orang ikhlas ya. Ikhlas aja. Terima aja kenyataan. Kita kan manusia orang hidupnya nggak ada rezeki terus. Betul sekali. Ada pasang surutnya. Betul sekali. Ada pasang surutnya, jadi waktu pasang harus menabung. Iya. Supaya masih ada waktu surut. Waktu surut kan bisa menutupi yang... Betul. Banyak orang sudah pendapatannya kecil, boros. Nah itu masa depannya mati itu. Jadi menurut Bapak itu masa depannya sulit orang seperti itu ya. Jadi rezeki itu kan seperti ombak di laut ya Pak ya. Ya. Datang, balik gitu ya. Banyak orang waktu rezekinya datang nggak disimpan. Jangan laut lah, jauh-jauh. Apa? Ini jenggot aja, rambut sama kan gitu. Jenggot, kenapa Pak jenggot? Kenapa jenggot? Kalau misalnya dikurut ada lagi, dikurut ada lagi. Sama rezeki itu sama dengan itu. Jadi rezeki itu seperti jenggot, cukur ada lagi, cukur ada lagi, betul. Oh, itu bersyukur sekali dan ikhlas sekali. Iya. Bukan main. Berarti kita itu bisa miskin uang, tapi kaya kebarokahan hidup. Amin, Pak. Itu lebih mulia loh, Pak. Ini saya belajar sekali dari Bapak. Bagaimana Bapak di situ berkutat dengan kulit, tapi kehidupannya besar karena anak-anaknya baik. Bukan main. Kalau kita ambil gambar dari atap ini, lihat. Sederhana sekali itu. Tujuannya 3. Mencegah masuknya matahari, mencegah masuknya hujan, dan mencegah angin. Ya, sederhana toh Pak. Tapi di bawahnya ini ada orang-orang yang dicintai Tuhan karena rajin bekerja untuk anak-anaknya. Ya, yang di sana setia sama istrinya. Yang ini tidak banyak bicara tapi sungguh-sungguh memastikan bahwa lihat tuh, kita itu sepelekan, jalan diinjak-injak. Teman-teman ini memastikan hak kita belakangnya halus. Ya, potongannya pas, jahitannya indah, tidak seling-seling. Kita ini kadang-kadang menyepelekan upaya baik orang lain. Nah, tapi teman-teman ini ikhlas sekali bekerja. Yang nanti untuk diinjak-injak mungkin tidak disyukuri. Tetapi kalau kita ikhlas melakukan yang kita lakukan, mudah-mudahan kita dibayar dengan banyak kemuliaan ya. Amin. Selamat siang, Bapak. Apa kabar Bapak? Baik. Terima kasih. Salam super Bapak. Terima kasih. Saya diizinkan datang bertemu dengan teman-teman. Sama-sama. Saya merasa bangga Pak. Bapak menghadirkan. Terima kasih. So, saya mendengar ini
kualitas yang tinggi yang Bapak kerjakan di sini ya. Insya Allah Pak. Super sekali. Ada berapa orang yang bekerja di sini Bapak? Ini yang bekerja semuanya ada 16 Pak. 16 orang. Terdiri dari beberapa keahlian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkinkah saya kayak Bandung, bisa nggak Pak? Pertama satu itu, ya kan? Kan saya tuh berubah hidup. Apa nih? Saya terima nikahnya. Amin. Amin. Saya kan mau berubah hidup kan? Ya. Bisa kan saya kayak Pak Gun? Ya. Atau itu. Kedua, ya bukan buat lapangan kerja, Gus. ya kan? Gus. Mungkin kan saya kayak Pak Gun? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan? Perempuan kita berusaha. Bapak ini bertanya atau minta saya setujui? Ya, saya mau bertanya, bisa Oke, nggak? kalau minta disetujui, Bapak tadi bilang gini, mana mungkin saya setujui atau saya tolak? Coba. Itu banyak orang itu Pak dalam hidupnya itu minta disetujui, padahal yang disetujui itu negatif. Soalnya mana mungkin saya kaya? Terus orang bilang memang nggak mungkin gitu, kan marah Pak. Nah Bapak tadi tanyanya sebetulnya apa niatnya? Niatnya kan Bapak ingin menjadi orang yang lebih ya. Hanya ada ragu-ragu, apa bisa? Ya. Faktor umur ya. Oh, nanti dulu. Rezeki itu njepret Pak. Rezeki itu njepret. Kayak ketepel tuh. Ya. Kita kalau baik rezekinya ngikut nih. Kalau baik rezekinya ngikut nih. Tapi ada orang umurnya udah tambah, dia nggak berubah Pak. Malesnya sama, suka mengeluh sama, syiriknya sama, kedukun. Enggak, iya saya tahu enggak. Oke, nah. Jadi orang itu ada yang umurnya udah tua, rezekinya nggak ngikut Pak. Nah jadi orang itu yang sudah tua terus sadar. Dia berubah nih Pak, itu rezekinya jepret. Sekaligus gitu. Iya. Ya ada yang bertahap. Ya, kan? Nah, tapi banyak orang. Iya betul Pak. Banyak orang itu rezekinya belum sama, belum ikut sama dia karena perilakunya masih seperti dulu. Umurnya sudah tambah, tapi perilakunya belum berubah. Padahal kita itu kenapa kita disuruh kembali ke fitrah Pak? Karena orang yang fitrahnya baik itu rezekinya baik. Kenapa kita disuruh ibadah, puasa supaya kembali ke fitrah? Karena Tuhan itu mau kasih, tapi kan Tuhan nggak suka, Pak. Kelihatan ngasih uang banyak kepada orang yang nggak pantas, ngasih pangkat kepada orang yang nggak pantas, nggak suka. Jadi kita itu ditunggu. Nah, Bapak ditunggu kepantasannya untuk berrezeki baik. Perbaiki kepantasan dapat rezeki, supaya rezekinya jepret, ya. Kalau menua nggak sayang istri, rezekinya nunggu Pak. Menua kasar sama anak, rezekinya nunggu. Gitu kan? Nggak amanah, gitu. Kalau nggak dijagain, nyuri. Kalau nggak dijagain, bolos. Ini orang-orang yang ya menua Pak, rezekinya nggak ikut. Sering bolos. Iya. Oh gitu. Tapi setelah ini insaf toh. Ya, nah oke. Sekarang ingin menjadi seperti Pak Gugun. Bedanya apa dengan Bapak? Rajin mana Pak Gugun sama Pak Asep? Rajin Pak Gugun. Rajin Pak Gugun, good. Malam pikirannya tentang bisnis gitu, yang masih mikir bisnis malam hari siapa? Pak Gugun. Pak Gugun, Pak Gugun, betul. Iya. Ya, yang harus mikirin rezekinya orang banyak, gini siapa? Pak Gugun. Gugun. Bapak ngurusi rezekinya sendiri dong? Iya dong. Iya, Bapak. Ya Bapak kan nggak mikir ini rezeki untuk dia. Rezeki untuk dia nggak dipikirkan dong? Enggak. Itu dia kadang-kadang orang itu mau rezekinya orang yang ngurusi orang banyak, tapi dia nggak ngurusi orang banyak. Ya, jadi sebetulnya Pak, ada hukumnya Tuhan itu Pak, yang kita nggak bisa bantah. Pantas. Orang itu pantas Pak. Biasanya orang banyak sakit, perhatikan kebiasaan hidupnya. Pantas. Banyak musuh, perhatikan cara bicaranya. Kasar, suka menghina, sombong, pantas. Tuh, ada orang nggak kaya tapi wajahnya teduh. Ada dong, pernah? Kalem, alim, disukai orang lain. Orang mau nyopet dia nggak sampai hati. Ada tuh orang kayak gitu. Itu loh Pak, pantas.
Judulnya pantas itu Pak. Pantas. Jadi kalau kita ingin sesuatu, dipantaskan. Siap. Tuh. Bapak mau jadi apa? Pengusaha? Iya dong. Nanti dulu jawabnya bukan iya dong. Iya dong itu seperti pembagian. Ya. Iya. Yang tegas. Bapak ingin jadi pengusaha? Ya. Ya. Good. Dimulai dari mana? Nggak apa-apa. Nggak tahu itu wajar. Karena kalau sudah tahu, sudah jadi. Ya. Mulai Pak. Dijamin sama Tuhan menjamin. Kalau kamu nggak tahu, tapi kamu mulai, kamu dibuat tahu. Kan Bapak dulu nggak tahu semua yang mau dilakukan ini toh. Tapi Bapak mulai. Ada kemungkinan salah toh? Ada Pak. Dan sudah salah toh? Sudah salah. Si orang kecil takut salah. Belum mulai takut salah. Kalau mulai karena terpaksa salah sekali berhenti. Lalu menyalahkan ini, menyalahkan itu, lalu tanya, ada dukun yang manjur nggak? Gitu kan? Ayo. Bapak sering gagal tuh? Sering Pak. Tuh. Karena cara gagal itu supaya yang berhasil kelihatan. Masa orang takut gagal? Gagal itu bagus Pak. Ini sekarang ada berapa di sini? Ada 30-an? Good. Nah kalau keberhasilan Bapak itu di yang nomor 24 ini loh. Kan Bapak harus gagal 23 kali. So, kapan mulainya? Kapan mulainya? Mulainya apa ya? Kapan mulainya? Sekarang Pak. Super. Itu yang saya tunggu Pak. Iya. Kapan mulainya? Good. Kapan mulainya? Ayo, sudah insaf nggak ini? Kapan mulainya? Super, good. Sahabat saya yang baik hatinya, banyak orang, banyak karyawan menginginkan yang sudah dimiliki oleh atasannya atau bosnya tanpa menginginkan meniru cara mereka mencapai keberhasilan. Kita mengeluhkan bahwa kita ingin menjadi seperti seseorang tetapi tidak memiliki kekayaan, sarana atau modal yang dimiliki oleh orang yang lebih besar itu. Tanpa menyadari bahwa sebetulnya semua orang besar adalah dulunya orang yang kecil, tetapi memiliki kesungguhan besar untuk melakukan, memulai apapun yang bisa dilakukannya. Orang-orang ini adalah orang yang meyakini bahwa apapun mungkin bagi yang berupaya, lalu dalam perjalanan itu mereka menghasilkan, mencapai hal-hal yang kemudian menjadikan irinya orang-orang yang hanya menginginkan kenikmatan. Pastikanlah bahwa apabila kita iri kepada seseorang, bukan iri atas kenikmatan yang sudah dicapainya, tapi iri tidak bisa menyamai kesungguhannya, tidak menyamai keikhlasannya untuk memulai dari tempat di mana mereka berada dengan kebesaran impian dan kesungguhan untuk mencapai dan membuktikan bahwa apapun mungkin bagi orang yang ikhlas bekerja keras. Gitu.